Ini udah capek banget ya, siapa yang mau jawab? Saya lupa Mbak. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah kita lagi tanya ini judulnya yang cocok apa ya. Berbagai opsi udah kita obrolin, nggak ada yang cocok juga. Iya, ide gue ya? Ide Pamon, Nah, ibu-ibu kalau sering judul. disangka itu, oh ini pasti ide GJLS nih judulnya ibuku ibu-ibu. Sumpah itu idenya Monty Tiwa teman-teman. Kalau untuk judul ya, tapi tadi judul Tapi memang ini judul yang sangat mewakili sih. Kenapa? Betul. Karena Tapi pertama pas denger kan, lu iya, juga pasti kalau denger aneh banget. nggak jelas, aneh banget. Ya udah itu GJLS gitu. Oh ya nggak Nggak jelas. jelas dan aneh banget. Dan apalagi kita juga mungkin waktu itu test drive-nya nanya ke orang-orang, ini udah goblok banget sih. Jadi selalu ukurannya itu goblok. Nah, ini kan saya mau tambahin aja dikit ya, kan berulang-ulang nih kita dengar dari tadi diksi goblok. Goblok apa? Goblok low IQ, goblok bego gitu apa gitu. Menurut saya kenapa kita bilang ini dengan kita patenkan dengan jargon siap goblok, ini film tergoblok, orang-orangnya goblok. Kayaknya negatif kan, tapi enggak juga. Ya kita hidup di negara kita hidup di negara yang random. Ya, iya kan? Saya berani bilang ini film yang paling banyak menabrak aturan, pakem. Dan bukankah begitu Indonesia? Aturannya kayak apa? Kok dilanggar? Kayaknya undang-undangnya gini deh. Lah kok itu boleh? Jadi tiap hari kita kalau dibaca berita, kita nih udah digoblok-goblokin. Ya udahlah, sekalian aja. Jangan-jangan kalau film ini keluar nanti penonton akan, wah kita banget nih. Itu sih. Jadi makanya judulnya ada Ibuku. oh, ibu-ibu. Ya Pak. gimana Pak? Ada tanggapan? Tapi tadi pertanyaannya dari Kak Rena tuh ini kan seputar ini Pak, maaf, kenapa kita mengambil film dengan judul Ibuku Ibu-Ibu secara cerita gitu? Ya karena itu tadi. Enggak, cerita awalnya tuh gara-gara jadi terinspirasi dari salah satu sahabat kita lah gitu, yang Oh kebetulan itu boleh diomongin? Boleh. Wah tahu gitu gua ngomongin itu tadi. Ya ada apa-apa deh yang ngomongin. Jadi Hipsi bapaknya nikah lagi. gua kan udah bilang temen, bukan Hipsi. Lu malah bocorin nama. Lah katanya jangan kasih tahu ini Gua udah kisahnya. bilang sahabat kita, lu jangan ngomong nama. Ini Makanya kan mall gede. tadi gua nggak ngomong karena kita kan nggak mau semua orang tahu ini ceritanya Hipsi. Iya. Bukan. Inspirasi by Hipsi. By Hipsi. Kalau Hipsi itu 4 bulan, kalau ini 6 bulan nikah laginya. Biar gak terlalu sama, Iya. secara durasi kita lebihin 2 bulan. Iya di film. gitu. Teman-teman di momen ini Pak Indra udah sabar banget tuh, kayak astagfirullah apa lagi ini. Tapi bener, jadi kita tuh sebenarnya Pak Monty tuh punya cerita sendiri. Waktu kita ketemu pertama kali untuk brainstorm ide ya, Pak Monty bawa cerita, terus kita juga sempat udah bawa cerita gitu. Jadi kita ngobrol, cuman kayaknya untuk pertama kali film GJLS yang udah dengan genre komedi yang scientific komedi kata Risbo, jadi kayaknya terlalu berat gitu. Jadi kita akhirnya memilih untuk cerita yang simple dulu gitu. Apa ya yang kira-kira dekat? Ya udah, makanya kita ngambil tentang kehidupan ketiga orang pemuda yang bapaknya tuh juragan kos-kosan, tapi dicontoh sama anaknya jadi males-malesan semua, makanya pada kerja pawang hujan, MC dangdut segala. Makanya kita ngambil sesuatu yang grassroots banget gitu, yang dekat sama masyarakat untuk memperkenalkan komedi-komedi GJLS yang scientific itu. Jadi secara cerita orang akan lekat, secara komedi orang akan berkenalan gitu sih. Baik.